Sebuah batu yang terdapat angka tahun. Ini terbaca 1181 Saka. Untuk Masehinya 1259. Yang atasnya ini 1194. Untuk Masehinya 1272 Masehi. Ini menandakan pemerintahan Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Selamat datang di channel Mojopahit Lelono. Botone kan ono kemungkinan boto iki pernah dibuat pagare terus dilih ambek wong-wong digawe makam ya bisa juga ngono ya. Nggih. Tak dileki bisa jadi. Gila men. Coba kiri sini sampai. Kamu keluar. Kasih tunggu rumah ini. Apa mbak cerita narasi. Jam 4 ya kan berapa? 9.4. Nah ini lagi bersih-bersih. Ini perawatan pelestarian teman-teman ini sangat peduli banget, sangat perhatian banget. Karena seharusnya tidak hanya berterima kasih, harus lebih dari itu. Ada video ya? Ada video ya? Bentar ini. Tendon ya apa? Salam sejarah, salam budaya. Kali ini kita berada di daerah Gondang Mojokerto. Kita mau melihat sebuah batu prasti yang terdapat angka tahun. Kita juga tidak sendirian, kita ditemani dengan Pak Samsuli Akub dari Mandala Majapahit Trowulan dan juga Saya Anton dari Trowulan Mojokerto. Pak Don dari Senja Majapahit Channel. Sebentar ya. Lanjut. Mari kita telusuri ada apa di punden daerah Gondang Mojokerto ini. Di sini kita mendapati sebuah buah lingga yang ukurannya cukup besar, nih, lumayan besar. Kemungkinan ini buah lingga patok ini, yang dulu difungsikan sebagai batas ya, batas daerah, batas wilayah. Sekarang difungsikan sebagai nisan. Nah ini nanti mudah-mudahan aja ada pembenaran untuk pemfungsian. Jadi yang tadinya ini patok batas yang oleh orang kampung dijadikan nisan, mudah-mudahan aja nanti bisa diluruskan kembali jadi patok batas, tapi sekarang ini sudah tidak musimnya, makanya harus dipindahkan. Kayaknya ini bekas candi Pak Gub. Kayaknya bekas candi ya. Terbukti apa? Ada juga batu, ada juga makam untuk penjelasan tahun itu ada juga itu. Iya. Batu itu.
Makanya Kita candi. kalau kita kalau nggak bisa kita nggak bisa tidak memastikan bisa tadi mungkin ya. memastikan ya. Iya, iya, Kalau iya. kemungkinan kalau dilihat dari ada Temuan-temuan. ya ada pengaliran air sungai ya termasuk ini pasti ada Linggajonia karena Linggajonia ini adalah satu lakon Iya. untuk peribadatan orang zaman dulu Gitu ya. yang mengenal zaman dulu lah. Nah, Iya, 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 iya. jadi kita lanjut, kita telusuri di tempat terus. ini. Ada. Ini ada Nah, ini sebuah umpak ini ya, Umpaknya untuk umpak kayu. menyangga tiang kayu ini. Pendopo istilahnya. Pendopo ya. Kita telusuri terus. Tetap ikuti terus belusukan kita di channel Senja Majapahit Channel dan juga Mojopahit Lelono. Iki kayak umpak ya, Mas. Umpak miring. Ya, kita mendapati 2 buah dorpel atau ambang pintu. Ya, ini tempat untuk penyanggaan batang kayu ini. Batang kayu. Pintu ya, pilar pintu. Pilar pintu gerbang. ada. Iya, iya. Kalau istilah sekarang ini tanjakan. Jadi kemungkinan besar di sini ini apa itu tempat untuk persinggahan. persinggahan. Iya. Kesatria entah Singosari atau apa kan dilihat dari batu ini kan terbuat dari batu andesit. Andesit ya. Andesit ya. Nanti kita lanjutkan menelusuri apa yang ada di dalamnya. Kita telusuri terus. Ini sebuah batu yang terdapat 24 tahun ini. Ini sebuah batu yang terdapat angka tahun. Ini terbaca 1181 Saka. Untuk Masehinya 1259. Yang atasnya ini 1194. Untuk Masehinya 1272 Masehi. Ini menandakan pemerintahan Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Sip. Di atasnya ini Juga ditemukan terdapat itu ya. kemuncak ini ya. Puncaknya. Fragmen kemuncak yang sudah patah ini. Mungkin itu Ini pasangan juga. Oh iya. pasangannya. Ini pasangannya. Oh iya. Ini. Betul. Itulah. Pertanyaan dari Mas Anton tadi tentang di dalamnya sini ada apa, yang ditanyakan apakah di sini itu ada bentuk struktur candi atau apa. Ternyata bisa dirujuk pada angka prasasti yang ada di sini. Ini adalah menunjukkan angka tahun zaman pemerintahan Prabu Kertanegara. Dan dilihat tempatnya, ini tidak begitu besar. Ini sebagai tanda bahwa ini hanya tempat persinggahan. Artinya hanya sebuah petilasan. Jadi bukan berupa candi yang dikhususkan untuk upacara sembahyang atau ritual. Jadi ini untuk petilasan aja. Iya. Soalnya gini, Pak Agop, kalau kita lihat dari di ujung baratnya ini kan ada salah satu sungai, ya. Zaman dulu itu kerajaan dari kerajaan Singosari itu kalau perjalanan ke Mojopahit itu melalui aliran sungai yang lebih cepat ini. Jadi kalau di ngomong-ngomong masalah tentang perjalanannya di hutan, dia akan nyasar lah istilahnya di situ. Jadi mengikuti arah sungai untuk jadi itu. jalur perjalanan itu dulu itu memang lebih efektif lewat jalur sungai, karena kalau melalui jalan darat itu pasti hutan, pasti pegunungan, sehingga nggak ada jalan, nggak. Jadi harus membuat jalan baru, buka jalan setapak atau jalan yang lebar. Yang jelas yang mudah untuk dilalui adalah lewat jalur sungai. Nah, kalau lewat jalur sungai otomatis entah itu lelah, entah itu ada keperluan jadi ini apa, itu istirahat. harus berhenti sejenak. Sejenaknya orang dulu itu enggak 1 hari 2 hari, kadang sampai 1 bulan. Nah, seperti itu, sehingga dia meninggalkan tanda
yang berupa prasasti tahun ini adalah zaman pemerintahan Prabu Kertanegara. Itu kira-kira yang bisa diuraikan menurut prasasti yang ada di sini. Dan wilayahnya seperti itu, ada sungai. Nah, itu jalur perjalanan. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Mungkin teman-teman ada penafsiran lain yang kira-kira berkaitan dengan yang kita temukan ini. Ada prasasti di sini, ada dolmennya. Nah, ini otomatis kalau ada dolmen ini tempat untuk sedikit banyak pasti untuk ritual. Ini untuk menaruh sesajinya. Persembahan pada leluhur-leluhur itu pasti dilakukan. Masih di Senja Majapahit Channel. Salam bersama Nusantara. Kita bersama dengan Majapahit Channel, juga bersama dengan Mandala Majapahit. Kita nyambang ke Trilasan di era zaman Prabu Kertanegara. Monggo. Ini zamannya era Kertanegara ya. Kita sekarang sudah sampai sini, sudah melihat semuanya. Kita pamit dulu ya. Oke. Monggo. Cukup sekian belusukan kita hari ini di daerah Gondong Mojokerto. Salam sejarah, salam budaya. Jangan lupa like, comment, and share channel kita di Senja Majapahit Channel dan juga Mojopahit Lelono. Salam Lelono. Tetap semangat. Mantap.